Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Aulia Ramadhani Rusli dengan NIM 2320203860202011. Prodi Ekonomi Syariah kelas A akan memaparkan beberapa materi yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu tentang kemiskinan. Kemiskinan ialah seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun jenis-jenis kemiskinan yang itu, yang pertama ada absolut atau pendapatan di bawah kebutuhan. Terus yang kedua itu relatif, yang mana berdasarkan perbandingan dengan kondisi masyarakat sekitar. Terus yang ketiga itu struktural, yang mana kemiskinan ini terjadi karena sistem atau struktural sosial dan ekonomi yang tidak adil. Dan yang keempat, kultural atau budaya, yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau pola hidup masyarakat. Adapun penyebab kemiskinan, yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan, dan yang kedua itu tingginya jumlah tanggungan keluarga. Yang terakhir yaitu dampak kemiskinan. Ada dua. Yang pertama itu sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua itu meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya kita masuk ke teori pembangunan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pembangunan, yang mana pembangunan ini ialah proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, bisa dilihat dari sisi ekonomi, budaya, dan sosial. Adapun tujuan pembangunan ada tiga. Yang pertama itu mengurangi kemiskinan, yang kedua menciptakan lapangan kerja, dan yang ketiga itu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pembangunan klasik, yang mana teori ini menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti sumber daya, tenaga kerja, dan modal. Dan yang terakhir ialah teori ketergantungan, yang mana teori ini menjelaskan bahwa negara berkembang itu sulit maju karena bergantung pada negara maju dalam bidang ekonomi, teknologi, dan perdagangan. Selanjutnya, materi tentang UMKM, yang mana UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif milik perorangan atau badan UMKM itu adalah usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau omset tahunan tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu tentang koperasi, yang mana koperasi ini artinya badan usaha milik bersama yang bersifat demokratif, partisipatif, dan mandiri. Nah, adapun tujuan dari koperasi sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, ada jenis koperasi. Ada 4, yaitu konsumen, produsen, simpan pinjam, dan serba usaha. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.